Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat, saya Yanti Nur Aprianti, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Video kali ini berisi demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolah. Menurut Goosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan restitusi dikenal dengan segitiga restitusi, yang dimulai dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kasus pertama, murid menggunakan HP secara sembunyi-sembunyi ketika jam pelajaran berlangsung. Ketika jam pelajaran sedang berlangsung, seorang murid menggunakan HP-nya secara sembunyi-sembunyi. Kemudian, guru mata pelajaran menegurnya dan mengamankan HP miliknya. Setelah jam pelajaran selesai, guru tersebut melaporkan kejadian itu kepada saya selaku wali kelas. Kemudian, saya memanggil murid yang bersangkutan ke ruangan saya. Berikut skenario penyelesaian masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Yara, sudah tahu alasan ibu memanggil kamu? Gara-gara HP ya, Bu? Betul, ibu mendapatkan laporan dari Pak Ari bahwa kamu tadi menggunakan HP secara sembunyi-sembunyi ketika jam pelajaran berlangsung. Tadi HP saya diambil sama Pak Ari, Bu. Saya akan jadi kesel, Bu. Padahal saya nggak lama kok buka HP. Oh begitu ya. Ya betul sih. Memang ketika HP kamu diamankan oleh guru, tentunya kamu akan kaget dan merasa kesal. Kalau ibu jadi kamu juga, ibu pasti akan kesal dan sedih. Tapi, apa alasan kamu membuka HP ketika jam pelajaran berlangsung? Teman saya mengirim pesan WhatsApp, Bu. Jadi saya membalas pesannya. Tiba-tiba aja Pak Ari ada di sebelah saya, lalu mengamankan HP saya. Wajar sih, ketika ada yang mengirim pesan, ya kita harus membalas pesan tersebut. Terlebih lagi kalau itu pesan penting. Untung saja ya kamu tidak keasikan bermain HP ketika jam pelajaran berlangsung. Iya, Bu. Saya nggak pernah lama kok kalau buka HP. Paling cuma balas pesan atau cek-cek saja. Padahal yang lain ada juga yang sambil main game, Bu. Begitu ya. Tapi kamu tetap memilih untuk menahan diri kan dari bermain game ketika jam pelajaran berlangsung? Iya, Bu. Tapi coba kita lihat lagi. Tindakan kamu menggunakan HP ketika jam pelajaran berlangsung tadi, kira-kira menurut kamu tindakan itu sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak sih, Bu. Memang seharusnya nggak boleh menggunakan HP ketika jam pelajaran berlangsung. Menurut kamu, keyakinan kelas yang mana nih yang tidak sesuai dengan tindakan kamu? Menghargai orang lain, Bu. Baik, ibu tidak akan mencari kesalahan kamu. Tapi, mari kita cari solusi supaya kamu tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Kalau kamu bersedia, apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Saya akan lebih bertanggung jawab lagi, Bu. Saya nggak akan bawa HP ke sekolah ketika nggak benar-benar dibutuhkan, Bu. Kalau bawa, godaannya tinggi banget buat main HP terus. Nah, kira-kira kapan nih kamu akan melakukan hal itu? Insya Allah mulai besok, Bu. Oke, ibu yakin kamu pasti bisa melakukan apa yang sudah kamu yakini ya. Semoga kedepannya kamu bisa lebih menghargai orang lain dan mentaati keyakinan kelas dan prinsip yang sudah disepakati. Baik, Bu. Terima kasih ya Tiara. Sekarang silakan kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Kasus kedua, murid terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat. Ketika selesai jam istirahat,
Seorang murid terlambat kembali ke kelas ketika jam pelajaran sudah dimulai. Kemudian, guru mata pelajaran menegurnya. Dan setelah jam pelajaran selesai, guru tersebut melaporkan kejadian itu kepada saya selaku wali kelas. Kemudian, saya memanggil murid yang bersangkutan ke ruangan saya. Berikut skenario penyelesaian masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum, Bu. Rizky, silakan duduk. Rizky, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu tadi mendapat laporan, katanya Rizky terlambat masuk kelas setelah jam istirahat tadi. Kenapa nih? Maaf, Bu. Tadi saya makan dulu, Bu. Lapar. Oh begitu. Ya memang sih, makan dan minum itu suatu kebutuhan. Tapi kamu harus tahu kapan waktu yang tepat untuk makan dan minum. Memangnya di rumah tidak sarapan dulu? Belum, Bu. Tadi saya bangun kesiangan, jadi nggak sempat sarapan di rumah. Tapi kenapa tadi sampai terlambat masuk ke kelas lagi? Tadi saya makan di warung bawah, Bu. Dan malah kasihkan ngobrol dengan teman. Ya wajar sih. Kalau sudah kumpul dengan teman, pasti asyik kalau mengobrol, bersenda gurau. Untung saja kamu tidak sampai membolos pada jam pelajaran karena keasyikan mengobrol sambil makan. Iya, Bu. Saya biasanya cuma jajan makanan ringan aja kok. Tapi karena saya tadi nggak sarapan, jadi saya beli makanan berat. Tapi coba kita lihat lagi. Tindakan kamu terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat selesai. Menurut kamu, tindakan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak sih, Bu. Memang saya seharusnya berada di kelas sebelum pelajaran dimulai. Dan menurut kamu, keyakinan kelas yang mana nih yang tidak sesuai dengan tindakan kamu? Menghargai orang lain dan menghargai waktu, Bu. Nah, dengan kamu terlambat masuk ke kelas, menurutmu itu menghargai orang lain dan menghargai waktu tidak? Tidak, Bu. Baik, Ibu tidak mencari kesalahan kamu. Tapi, mari kita cari solusi supaya kamu tidak melakukan kesalahan yang sama di lain hari. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Kalau kamu bersedia, apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Saya akan bangun lebih pagi, Bu. Jadi sempat sarapan dulu di rumah. Oke, bagus. Nah, kira-kira kapan nih kamu akan melakukan hal itu? Insya Allah mulai besok, Bu. Ibu yakin kamu pasti bisa melakukan apa yang sudah kamu yakini ya. Semoga kedepannya kamu bisa lebih menghargai orang lain, menghargai waktu, dan mentaati keyakinan kelas dan prinsip yang sudah disepakati. Terima kasih ya Rizky. Silakan sekarang kamu boleh kembali lagi ke kelas. Baik, Bu. Terima kasih. Berikut ini tanggapan dari murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirana Nurul Cahyani. Saya dari kelas 8A. Saya merasa lega karena Ibu Yanti tidak memarahi saya ketika saya melakukan kesalahan. Kami mencari solusi bersama supaya saya tidak mengulangi kesalahan ke depannya. Saya cukup puas dengan solusi yang saya yakini dan saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Muzaki dari kelas 8C. Ketika saya melakukan pelanggaran, yaitu terlambat masuk ke kelas, Bu Yanti tidak memarahi saya, tapi kami bersama-sama mencari solusi. Saya merasa lega karena Bu Yanti tidak memarahi saya, dan saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, pada pelaksanaan praktik segitiga restitusi ini, guru memposisikan diri sebagai manajer, yaitu dengan mencari solusi bersama murid untuk menyelesaikan masalah. Dengan menggunakan segitiga restitusi ini, diharapkan murid menjadi lebih mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Sekian video demonstrasi kontekstual modul 1.4 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.